Ya, silakan Pak Yahya. Baik, salam Bapak, Ibu. Nggak ada ibunya ya. Belum ada, Pak. Mari kita mulai persekutuan sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan pelajaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu tak pernah habis di hidup. Berjuang Juang sampai sampai akhir akhir, kau kau dapat. dapati aku tetap setia. Selidiki Aku lihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Pengampun. Tak ada Ada yang tersembunyi bahagia. aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini oleh anugerah-Mu kami hamba-hamba-Mu boleh datang kembali kepada-Mu Tuhan. Kami rindu diperlengkapi untuk menjadi alat-Mu yang kudus, yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami maksimal untuk membawa jemaat-Mu menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Pas balik kok. Biar Dia hidup nek mau kami orang pikirin aku bakal gak enak aku memuaskan pikir. Hatimu. Ya, Haleluya. mau ngaku orang gitu. Kayak 30.000. Akhirnya seru saya cuman aku suka gitu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
sampai akhirnya kau dapat tetap setia, kau dapat tetap setia, kau dapat tetap setia. Terima kasih, ajar kami hidup setia seperti Engkau. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar untuk merapi hamba-Mu, Pak Hondarka, dengan hikmat kewahyuan yang dari Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang membimbing setiap kami hamba-hamba-Mu supaya kami bisa menangkap kebenaran yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, mohon sebelum nanti waktu tanya jawab, ya, mic-nya tolong di-mute ya supaya suara-suara tidak berbarengan masuk. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Hondarka. Haleluya. Haleluya. Shalom. Enggak ya? Shalom, Pak. Shalom. Dengar ya? Shalom. Mendengar. Mendengar. Jelas, Pak. Shalom. Puji Tuhan. Saya hadir, Pak. Mana wajahnya nggak kelihatan? Hadir, Pak. Oh, haleluya. Baik, kita lanjutkan ya. Efesus 3, 14 sampai dengan 21. Saya harap malam ini kita bisa membacakan. Haleluya. Baik. Saya mau baca doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini mau menjelaskan tentang Bapa, ya. Sepertinya begini, sepertinya ini Paulus mau mengajarkan saya tidak langsung bahwa segala hal yang menjadi Bapa, tapi diminta dimohonkan doa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kalau kita lihat alurnya, ini sepertinya doa Paulus yang di pasal pertama, doa Paulus ya, yang aku berdoa supaya waktu roh hikmat dan roh wahyu, itu sepertinya terputus, karena dia kemudian sepertinya menjelaskan tentang kenapa perlunya diberi roh hikmat dan roh wahyu untuk menyikapi rahasia-rahasia itu. Nah, kemudian sepertinya dia sambung lagi di sini, ya, dia ingat kembali, selain berdoa untuk roh hikmat roh wahyu untuk mengerti rahasia-rahasia
yang apa rahasia-rahasia dari Allah ilahi ya tentang keselamatan itu. Ada satu hal lagi, Paulus ingat bahwa dia berdoa lagi untuk minta kasih ya. Kasih. Kalau saya boleh berpendapat bahwa sesungguhnya kalau kita pun tahu dogma Kristen, doktrin Kristen yang benar ya, itu satu hal, tapi untuk bisa bertahan bertumbuh iman yang dengan benar ya sampai akhir, sampai menang itu diperlukan kasih. Jadi kasih itu seperti spiritnya ya. Makanya jemaat Efesus di Wahyu pasal 2 dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya. Kalau agak dilihat benang merahnya kelihatan kasih itu yang bisa membuat semangat kita terus bertahan berjuang sampai akhir dengan benar. Kita tahu rahasia Kristus secara pengertian, secara doktrin, secara dogma, ya. Buktinya di Efesus pasal 2 kita tahu kan, dia bisa menyobai rasul palsu karena dia tahu ini doktrinnya tidak benar. Ini mungkin Pak Thomas bisa nge-mute semua aja Pak, ya, di mute supaya apa ya bisa konsentrasi dengannya dengan baik ya. Jadi saya ulang lagi, sepertinya harusnya begitu ya. Diperlukan kasih untuk terus membawa kebenaran, doktrin yang benar. Kita tahu tentang Kristus, tentang Kristenan, tentang gereja itu seperti apa ya. Dilengkapi dengan kasih, itu bisa membuat semangat kita berjuang sampai akhir dengan benar. Kasihnya, kalau kasihnya lama-lama kasihnya hilang, Tuhan bilang demikian dalam khotbah, bertobatlah. Ya. Doktrinnya masih kuat, pelayanannya masih luar biasa, urapannya masih kuat, seperti itu jemaat di Efesus ya, di Wahyu pasal 2 itu. Tapi kasihnya yang bisa dia tinggalkan, ya, itu dikatakan demikian dalam khotbah. Jadi di hadapan Tuhan itu sebenarnya dua hal. Yang pertama memang pengertian itu penting supaya kita bisa apa ya bisa eh, melakukan kehidupan kita segala firman itu, kebenaran itu. Tapi kalau tidak disertai kasih, ya lama-lama dengan banyak tantangan atau banyak cobaan dan sebagainya, kenikmatan, kenyamanan dan sebagainya, pelan-pelan bisa tidak sampai akhir, ya. Karena jalannya mulai menurun tanpa kasih, semangat cintanya hilang. Baik, saya masuk yang pertama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Ini ada kalau lihat teks lain ya, dikatakan bahwa dia sujud kepada Bapa. Ini Allah satu-satunya ya. Tritunggal maksud nanti kita tahu itu ya. Bahwa segala orang yang hidup di dalam dia, ini mau dikatakan yang setelah mati, kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh iman di Yesus ketemu ya. Ada batasnya tokoh-tokoh iman perjanjian lama plus gereja Tuhan di perjanjian baru, semua itu sedang berjuang seperti perlombaan lari gitu ya sampai akhir dikatakan di ayat 42-nya di 11 tanpa gereja yang sekarang mereka tidak bisa disebut. Jadi semua hidup, semua diberi nama oleh Kristus ya, oleh Bapa dalam nama Yesus. Jadi seperti ada materainya seperti itu, nanti suatu saat kita walaupun masih hidup dan Bapak leluhur tokoh-tokoh iman yang dulu itu akan menjadi satu. Turunan semuanya itu di dalam Kristus ya oleh Bapa dikasih nama tanda kutip ya dalam nama Yesus itu supaya menjadi satu. Nah, kesatuan ini penting supaya rahasia yang Tuhan singkapkan keselamatan dari PA dan PB itu nyambung. Allahnya yang sama dari PTR, Allah yang sama sampai dengan PB ya ditunjukkan
Allah turun ke dunia sebagai Kristus Yesus, itu sebenarnya sama. Nanti kita menjadi satu keluarga besar, ya, punya Bapa satu. Ya. Bapak yang dulu bapaknya Abraham, tapi secara rohani bapak kita satu Allah. Ya, nanti di pasal 4 ketemu satu-satunya Allah, satu-satu Bapa dan terusnya. Baik ya. Nah, saya mau bicara doa yang pertama. Setelah diyakinkan bahwa kita semua itu punya keluarga besar, tidak sendiri. Itu doktrin penting salah satu buat Kristenan ya. Perjanjian lama itu Alkitab dibuka, firman Tuhan dibuka dengan Tuhan membentuk keluarga. Adam, Hawa, ya, Kain, ya, beranak cuculah membentuk keluarga. Perjanjian baru, Yesus membentuk gereja. Ya. Komunal, majemuk, ada ikatan yang sama antara keluarga dan gereja. Gereja juga ini bentuknya keluarga. Ya. Harus seperti itu. Ada orang tua rohani dan seterusnya, ada anak rohani dan seterusnya. Ya. Aku berdoa supaya ia, Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Satu hal yang pertama saya mau sharingkan bahwa inti segala hal dalam kehidupan kita itu sebenarnya manusia batinnya. 2 Korintus 4 juga ada ya. Manusia ada dua, manusia batinnya dan manusia lahiriah. Manusia lahiriah makin hari makin merosot, manusia batinnya makin hari bukan manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari, ya makin dewasa. Jadi manusia batinnya itu di hadapan Allah itu penting sekali, ya. Manusia roh, manusia batinnya. Sehingga Paulus berdoa supaya itu perlu dikuatkan, ya, oleh rohnya, oleh Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus dan Roh Kudus, ya. Roh Yesus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita itu menguatkan batin kita, manusia batiniah kita, manusia roh kita. Itu harus kita ngerti, kita terima dengan iman. Ya. Bentuknya bagaimana? Kristus diam di dalam hati, yang pertama. Yang kedua, kita akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi menguatkannya roh kita itu bukan kalau roh kita akan kuat ketika Kristus tidak hanya Anda mengundang Yesus, tapi kita persilahkan untuk dia diam. Bahasa PL-nya mungkin bertahta. Ya, dia raja, dia membeli hidup kita lunas menebus. Kita persilahkan dia berdiam dalam roh kita. Supaya roh kita kuat. Untuk apa sih pentingnya? Yesus pernah ngomong di Taman Getsemane ya, di Matius juga ada, Markus Lukas juga ada, bahwa ketika Petrus mewakili para murid suruh berdoa, dia ngantuk lagi, dia ngomong apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, roh penurut, daging lemah. Jadi roh itu kalau tidak dikuatkan, dia akan nuruti daging yang lemah ini, ikuti daging. Jadi Paulus berdoa, Paulus tahu sadar betul di Roma 7 ya. Aku tahu yang benar, aku tahu yang baik, tapi ketika aku melakukannya, aku sadar betul bahwa ada kekuatan lain yang berjuang menentang itu. Itu ada daging. Makanya di Roma 8 dikatakan, matikan itu. Bukan dengan apa tusuk-tusuk atau apa ya, matikan tidak, tapi dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Sama. Jadi Kristus, Roh Kudus dalam hidup kita ini, kalau mau tahu di roh kita, supaya roh kita ini kuat. Sehingga kita mengalahkan daging dan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kita melakukan kebenaran. Ya. Jadi persilakan Kristus itu bertahta dalam hidup kita. Berdiam itu dia bergerak. Memerintah, mengajar apa saja yang dia mau. Memakai hidup kita.
saya tadi ditanya seorang teman ke Jakarta, dikatakan ya yang di Tritunggal itu bahwa saya cerita begini, yaitu sejak lama, sejak saya ya abad 4 sudah mulai ramai, tapi eh, saya bilang banyak orang Kristen itu eh, lemah terhadap dogma atau doktrin tentang Tritunggal. Ini bagian Allah yang membedakan Allah-Allah yang lain, ya, ilah-ilah yang lainnya. Sejak PLPB memang itu memang sudah Elohim itu jamak, ya. Allah itu esa, jamak, ya. Banyak baru jelas ketika Yesus Baptis kelihatan tiga, langit terbuka, ya, Allah Bapa bilang pada Yesus anaknya, inilah anakku, ya, yang kukasihi. Lalu Roh Kudus turun, walaupun tidak ada kata Alkitab tentang Tritunggal atau Trinitas. Sejarahnya muncul ketika di daerah Afrika Utara, kalau nggak salah di Ethiopia itu ada Tertullian, ya, nanti tulisannya banyak juga yang dipakai gereja-gereja awal, ya. Itu ada beberapa kali, ya, Tertullian itu, ya. Itu dia yang mulai merumuskan tentang Trinitas. Dia memakai kata apa ya ketika Kristen mulai dianiaya oleh Kaisar Romawi itu, ya. Muatkannya dia ketika dia belajar tentang Allahnya orang Kristen ini, dia udah Kristen maksudnya dikuatkan di tokoh gereja di daerah Afrika Utara Ethiopia itu karena tokohnya ditangkap karena begitu kalau nggak salah. Saya pernah belajar, pernah baca, pernah lihat. Sehingga Tertullian itu berjuang merumuskan tentang Allah yang membedakan dengan Allah-Allahnya orang dewa-dewa yang lain. Sehingga dia ketemu kata Trinitas, ya. Trinitas, waktu itu bahasa Trinitas itu orang mengerti. Tiga menjadi satu atau Tritunggal. Saja itu dipakai oleh jemaat, tidak betul Alkitab, tapi jemaat sejak awal mengerti, Mas. Kebenaran ini dia ngerti tentang Trinitas. Jadi Kristus, Allah yang hidup itu, yang firman yang hidup maksud saya, bertahta, berdiam itu supaya dia bisa memerintah hidup kita, sehingga kita bisa melakukan firman-Nya. Ya. Terutama apa perintah yang baru dan baru tentang kasih. Jadi tandanya kita ini Kristus berdiam bertahta itu kalau kasihnya muncul. Jangan lupa ya, kasih itu hukum Taurat kata Tuhan pun singkat dengan dua hal kan. Kasih Tuhan Allahmu dengan bla 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 bla, senang hati, kekuatan, akal budi dan jiwamu, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu yang harus keluar, muncul. Nah itu seperti, kalau saya selalu bilang ini seperti tandanya gitu ya. Saya beritahu teman saya itu kalau kita ini tahu Yesus sebagai juru selamat plus Tuhan dan Raja, ya, kita harus mentaati perintahnya. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mengikut aku, hendaklah kau menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tujuannya menyangkal diri itu supaya kita bisa memikul salib seperti Kristus. Menyangkal diri kita, yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu apa? Kehendak Kristus. Kita ngaku dia sebagai Tuhan ya, bukan juru selamat ya. Dia Allah, ya kita ributkan itu tuh. Sebenarnya dia Allah, dia Tuhan dan dia Raja. Kita mesti taat. Paulus berdoa kepada Bapa supaya Kristus betul-betul bertahta dalam hidup kita. Bapa mau ini Yesus pribadi yang kedua ini tinggal, ini firman yang hidup tinggal dalam hidup kita. Supaya roh kita kuat, pelaku firman, nyatakan kemuliaan Tuhan, dan yang terutama buat kita ini, buat saya pribadi itu mengalahkan kedagingan. Baik ya, kita bahas waktu kita diskusi di sini. Ya, itu harus Anda terima, pegang dengan imanmu. Ya, nggak dengan perasaan, nggak bisa dengan iman, percaya. Ya, iman kita bertumbuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita bertumbuh, kita semakin ngerti kita ngalamin apa. Ya, Kristus bertahta, kita berakar dalam Kristus itu dalam kasih. Kita mulai bergerak dalam kasih. Berikutnya,
Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, garis bawahi ini orang kudus ini penting ya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dibangun di dalam seluruh kepenuhan Allah. 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, konteksnya kalau hari ini ya jemaat Efesus, jemaat kita ya, lokal maupun nanti seluruh secara am, dapat memahami dua hal ya. Yang pertama, dia berdoa supaya kita ini memahami, mengerti dulu, ya, mengerti dengan pengertian, dengan pengetahuan. Artinya belajar firman. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus bisa dipelajari, bisa di firman Tuhan banyak. Dia Filipi 2, dia rela meninggalkan segalanya, ya. Haknya dia tidak bisa dipertahankan. Dia turun menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasihnya seperti itu. Ya. Kasih itu kalau enggak diberi roh hikmat dan roh wahyu oleh Kristus, oleh Roh Kudus, Paulus berdoa, kita tidak akan bisa pernah mengerti kasih itu. Kita terbatas. Nah, yang menarik, kita perlu memahami kasih itu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ini yang saya mau sampaikan, gereja. Ya. Jadi mengerti kasih itu harus tidak bisa kayak kita belajar teks. Anda belajar apa misalnya ya, tentang bercocok tanam padi. Bisa sendiri tuh. Oh, baca sendiri, ngerti, tanam sendiri bisa. Kasih tidak bisa begitu. Untuk bisa mengerti kasih itu bersama-sama dengan orang kudus. Benar ya? Itu kalau Yakobus katakan gampang. Iman tanpa perbuatan mati. Firman Tuhan, terutama kasih ini, ya, pengajaran tentang kasih, itu tidak bisa orang sendiri. Harus berjemaat. Ya. Karena kasih itu terlalu besar. Kalau saya teruskan dulu ya, kita dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih itu melampaui pengetahuan kita tentang kasih. Kasih manusia kalau dalam bahasa Girikanya atau Yunani-nya kan kita hanya tahu tiga kan. Eros, nafsu, phileo persaudaraan, storge persahabatan. Terbatas. Kita mau ngerti kasih agape, ini agape. Tidak bisa ngerti. Bahkan di Korintus katakan, Kristus berkorban mati itu dianggap kebodohan. Sampai hari ini banyak kan, kita banyak dihina tuh. Allah Tuhan kok mati, ya, dipukulin, diludahin, disalib, ditelanjangi lagi, memang koloran lagi. Oh, itu orang Tuhan tidak bisa mengerti. Nah, banyak orang-orang Kristen juga tidak bisa mengerti. Ya, prinsipnya kasih seperti kasih yang kita ngerti, pahami, tentang kita belajar dari kecil, di orang tua, supaya dan terusnya. Tapi ini tidak bisa. Contohnya, saudara ya, nanti pas pertemuan kita belajar 1 Korintus 13 tentang kasih. Gampang aja. Kasih itu murah hati. Kita tidak bisa ngerti murah hati itu seperti apa. Agape itu murah hati. Nah, ketika bersama dengan orang kudus di satu gereja, satu jemaat ini, ya, terjadi gesekan, ketersinggungan, atau orang yang ini mau cerita atasnya ada satu anggota tubuh gitu pentingnya. Sakit, kita ikut sedih sama-sama. Jadi murah hati, nggak mahal, nggak sombong. Mudah tergerak, mudah nolong orang. Ya. Murah hati, nggak mudah tersinggung. Nah itu kalau belajar aja nggak bisa kasih itu murah hati. Apa sih murah hati? Nah nanti murah hatinya manusia kita. Oh orang kasihan, tolong, itu namanya sedekah bukan murah hati. Murah hati itu orang seperti orang Samaria yang murah hati. Tidak bisa sendiri, tidak bisa.
Ngerti nggak? Apalagi mengenal. Mengenal itu, oh ini loh. Mengenal itu apa ya? Karena nggak memahami, kita bisa belajar teksnya ya, memahami. Lalu di tengah lingkungan jemaat, nggak bisa, biasa nggak bisa sendiri. Oh begini kasih. Tapi begitu mengenal, itu nanti waktu kita ada pergumulan. Aduh, Tuhan bagaimana? Mengampuni dan sebagainya, kita nggak bisa. Tapi kita ngerti, Tuhan maunya ini. Tuhan beri kekuatan aku, Tuhan. Nah, mengenal sampai kita ini bisa menjadikan itu. Lebih tepatnya, Roh Kudus menjadikannya dalam hidup kita untuk mengampuni karena kita murah hati. Kita bisa. Oh, ini toh murah hati. Nah, itulah pentingnya yang saya sampaikan di Ibrani 10 ayat 25 itu ya. Akhir zaman jauh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan dengan Zoom begini, bukan. Kalau Zoom begini kita bisa belajar pengetahuan, bisa, tapi sesuai apa yang kita bisa. Tapi begitu ketemu, bersekutu, tubuh Kristus kumpul, kasih itu menjadi kita lebih paham. Oh ini kasih. Mengenal. Oh, aku udah karena kasih Kristus enggak bisa, enggak mungkin aku bisa menerima orang. Dan seterusnya. Kalau orang lain nggak ngerti konsep itu. Kasih itu bisa kita pahami dan kita kenal ketika kita bersama-sama orang kudus, itulah gereja. Ya, sampai hari ini pun banyak teman saya, ya enggak, banyak beberapa orang yang masih senangnya online streaming karena gereja masih menyediakan itu, beberapa gereja. Dia lebih kusuk katanya teman saya di Jakarta. Gimana? Sudah pelayanan lagi, mulai pelayanan? Enggak Pak, saya lebih merasa kusuk ketika saya sendiri Pak. Enggak bisa saya bilang. Bukan, itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya itu kamu ngerti. Kita ini kan terbatas. Ya. Nggak bisa dimengerti kasih itu. Saya rasa sudah mengalami semua ya. Kalau pertemuan apa ya, eh, saya berapa kali ngisi di acara pertemuan pendeta itu ya, kalau pendeta tak kumpul, kita kayak sukacita ya, guyon puas-puas, tawa puas-puas begitu. Satu sisi buat saya baik ya, tapi satu sisi saya merasa melihat bahwa ini sesuatu yang di permukaan. Nah, coba aku banyak tiap hari ya, si A, si B, si C gitu ya, semakin ngerti persoalannya nanti kan mulai mungkin muncul iri atau dan sebagainya. Nah, itu diselesaikan segera. Ketika menyelesaikan, kita perlu kasih. Kalau kalau kita hanya belajar kasih begini dengan sub dan sebagainya, atau Anda belajar di teologi, baca kitab sendiri begini, saudara tidak akan pernah bisa paham. Saya tidak pernah bisa paham. Sebaliknya kasih yang mengungkapkan, tapi sepertinya saya beberapa kali ini merasa Tuhan tegur ketika saya melihat seseorang atau dua orang gitu, saya kepingin sepertinya mereka ikut apa yang saya mau. Itu bisa abuse of power. Itu bisa menggunakan kekuasaan untuk belum tentu kasih itu. Katanya kasih Bapak Rohani mau naungi begitu ya. Belum tentu. Jadi kalau nggak setuju atau apa, nggak bisa terima. Padahal kasih nggak begitu. Nah, di situ saya mulai praktek, mulai ngerti. Oh, kasih dua belah pihak selalu. Jadi kasih itu selalu dua belah pihak. Ini nanti akan saya dalami lagi ketika kita masuk di Yesus pasal 5. Ya. Kasihnya itu sampai khusus dengan jemaat itu seperti suami istri, keluarga seperti itu. Ya, jadi untuk memahami dan mengenal itu harus bersama-sama orang-orang kudus. Ini penting nanti orang-orang yang ke gereja pun yang tidak begitu kudus misalnya ya, itu bisa ketarik itu. Sama-sama ngerti.
Karena anggota menempati posisinya masing-masing, anggota-anggota ini, ya, anggota tubuh, sehingga tidak ada orang aku nggak peluk kok, nggak ada. Gitu. Tangan nggak bisa bergerak, aku nggak bisa peluk kaki, nggak bisa. Ya sepertinya nggak perlu, tapi suatu saat dia nggak bisa berjalan, mau ngambil minum itu nggak bisa, nggak ada kaki. Baru dia sadar ketika dia apa? Haus misalnya. Kalau berpertemuan 2-3 jam rasanya wah kita ya senang-senang, tapi itu kan di permukaan aja ya. Padahal sama Mbah Tuhan itu saling menguatkan teman ya. Apa cerita apa, masalah apa yang bisa saling nolong. Pendeta dengan jemaat ya. Anda gembala ngajar dengan jemaat. Makanya saya berapa kali saya ngomong Anda itu belajar pengajar itu hati-hati. Satu firman yang Anda mau tabur apa, yang kita belajar kan sampai Anda bersama Roh Kudus menuliskan sama-sama Roh Kudus nulis di loh hati setiap jemaat. Jadi ada khotbah itu Roh Kudus sama-sama saudara ikut khotbah ikut nuliskan di loh hati. Nanti Anda kan ngerti khotbahnya kan serius. Ya. Anda dengan jemaat nggak boleh main-main. Karena itu menentukan jemaat eh, berubah nggak hidupnya, berbuah tidak. Karena jemaat itu merupakan surat pujian Kristus. Jadi surat pujian Kristus itu bukan khotbah kita hebat, bukan orang wah hebat Tuhannya puji Tuhan. Bukan. Seorang pendeta, gembala itu boleh dikatakan hebat ketika jemaatnya menjadi surat pujian bagi Kristus. Karena buku Yesus ini dalam menempati posisi dengan benar. Kalau disingkatkan kasihnya sudah benar. Sehingga kemuliaan kasih yang harusnya disalurkan keluar itu, keselamatan itu kata Abraham, itu betul-betul bisa keluar. Tapi hari ini karena sibuk, Tuhan menaik kasih itu di gereja terus. Di gereja terus ya. Orang kudus. Gak apa-apa, awalnya begitu. Beresin dulu, nanti kasih itu bisa keluar. Ketika Anda masuk pasal 4 ya. Ketika hidup mulai berubah. Manusia lama menjadi manusia baru. Nanti orang sudah kena kasih. Nanti orang yang berdosa kumpul sama orang yang benar, dia malu. Tapi orang merasa benar, merasa lebih rohani, dia nggak boleh merasa lebih sehingga yang ini dikucilkan atau bahkan dihakimi, juga nggak boleh. Jadi sekali lagi intinya yang boleh berdoa kasih yang demikian sempurna ini kita belajar teks ya seperti ini, baca firman tidak sendiri, tidak mungkin bisa paham, harus bersama-sama dengan orang kudus karena Kristen itu konteksnya keluarga, gereja seperti keluarga ya. Syarat orang melayani penatua atau diaken pun harus bisa melayani keluarga dulu supaya ketika dia melayani jemaat sudah menganggap jemaat sebagai keluarganya dia. Yang benar loh ya. Oke, kita lanjut. Ayat 19 masih. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini penutup doanya seperti ini, Sir. Jadi ketika Paulus ini sujud, ini modelnya orang Ibrani kan ya. Kalau nyembah Yahweh itu sujud. Karena dia tahu aku ini ciptaan, dia pencipta. Aku ini fana, dia kekal. Aku ini dia yang mulia, aku ini tidak ada kemuliaan sama sekali. Ya, sujud betul-betul dia ngerti ketika dia berdoa tentang kasih itu, dia ngerti ini seperti jantungnya. Ya. Selesai doanya, dia tambahkan satu kalimat kecil. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini tidak hanya kepenuhan Roh Kudus, tapi seluruh kepenuhan Allah. Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, penuh supaya kita ini ngerti benar kasih itu loh. Ini hanya ketemu sini ya. Jadi untuk urusan kasih ini, karena kasih seringkali yang disemakan kasih kan. Ya, Anda perceraian itu karena salah menggunakan kasih, ada perselingkuhan, ada apa, macam-macam lah. Seks bebas, ngomongnya cinta, kasih. Iblis terlalu merusakkan kasih ini. Mereka kasih bapak itu ya, bapaknya keras dan sebagainya, sampai anak tidak bisa kenal bapak juga, seterusnya. Ya. Jadi kasih ini seperti core-nya betul-betul. Doktrin ngerti dulu, baru ada kasih, saudara jalan. Ya. Kasih itu segalanya.
Jadi Paulus ketika mau nonton doa kasih dia ingat satu hal, Tuhan ini harus kami ini harus engkau penuhi dengan segala kepenuhan surga untuk supaya kasih itu kami paham dan mengenalnya dan ini satu-satunya ciri Allah itu adalah kasih. Dunia yang melihat itu. Sekarang kalau ada jujur ya, rasanya kita malu dengan mungkin beberapa agama yang lain yang sedang berbuat kasih yang besar. Ya, ketika saya ngomong dengan kata Abraham kemarin itu semua, kita nyumbang apa sih? Ya, kita punya rumah sakit Cikini, PGI, ribut-ribut. Bahwa kalau Jokowi mau resmikan rumah sakitnya rumah sakit internasional, berapa orang bilang ini rumah sakit terbaik di Indonesia. Di PIK, Jokowi mau resmikan. Sedangkan rumah sakitnya Cikini, yang Kristen itu, akan ribut ya, saya mau dijual dan sebagainya. Kita tidak pernah kasih kita terlalu sempit. Kita kurungnya aja nggak bisa selesai. Makanya Paulus bilang, kita harus keliru di dalam orang kudus supaya kasih cepat bisa keluar. Ya, Abraham itu betul Tuhan panggil untuk keturunannya bertambah banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, ya di pantai maksudnya bukan di lautnya. Ya, dia akan terima berkat Tuhan. Goalnya supaya semua bangsa, semua orang diberkati. Nggak sibuk ngurus berkat. Jadi saya seringkali eh, buat saya ya, ke teman saya, kita harus menjadi seorang berkat supaya kita diberkati. Banyak banyak orang terbalik. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Masa tidak? Saudara dan saya harus memberkati orang lain supaya diberkati. Prinsipnya Abraham seperti itu. Karena saudara nanti kebenarannya berkat karena itu mengasihi setiap orang, nanti Tuhan akan sibuk memberikan segala hal karena saudara Tuhan tahu ini untuk disalurkan pada orang lain. Tidak berhenti. Gitu. Itu saudara. Ayub berhenti sibuk di keluarganya. Semua berkat, semua kasih Tuhan berhenti di dirinya dan keluarganya. Tuhan mengajar sesuatu supaya dia mengalami banyak hal, ngerti sesungguhnya Tuhan itu siapa. Ya, jadi yang terakhir untuk aplikasi itu menunjukkan betapa itu eh, core-nya, ya jantungnya, dia berdoa supaya kita ini dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kalau nggak penuh, nggak bisa ngerti. Ternyata jemaat Efesus setelah doaan pun 30 tahun kira-kira di kitab Wahyu pasal 2 Tuhan tegur dia. Kasihmu, engkau telah menunjukkan kasihnya mula-mula. Hati-hati ya. Kata, terus tahu ini yang core penting, iblis tahu ini yang terpenting, jantungnya mau diambil. Sehingga Paulus tutupnya dengan aku berdoa biarlah kita dipenuhi dengan segala penuhan Allah. Harusnya berdoa begitu. Kalau mau betul-betul kemuliaan kepala gereja Kristus muncul dalam dirimu dan jemaat dan keluargamu dan keluarga kita semua, sungguh-sungguh minta ini. Berkat terbesar itu apa sih? Ya kepenuhan surga memenuhi hidupmu. Nggak hanya berkat jasmani. Nanti Anda akan ngerti bedanya keinginan daging dan keinginan roh sama di atas. Itu untuk mengantar itu. Ya. Kasih nanti daging nggak ada sama sekali. Daging punya kasih, punya cinta punya. Nah, tapi ini kasih yang lain. Agape itu lebih lebar, lebih panjang, lebih tinggi, lebih dalam. Tidak bisa kasih itu enggak. Sampai jemaat lihat saudara dia heran, orang luar sekitarnya lihat jemaat saudara mereka heran. Kemuliaan Kristus itu kasih itu seperti itu. Nah, Samaria itu ya, saya tadi ngomong tentang Samaria. Orang Yahudi menganggap ini orang yang tidak kenal firman sungguh-sungguh, udah kafir, tapi dia
ngerti kasih yang benar. Tidak membedakan kafir tidak kafir. Tidak membedakan orang agama apa. Dia menolong, walaupun akibatnya kalau dia ini sungguh-sungguh Kristen, ya waktu itu uh, pengikut apa sebagai bangsa, dia tetap merasa bangsa pilihan juga walaupun dia kafir oleh orang Yahudi ya, ini orang Samaria ini. Tapi dia tahu beberapa Taurat dia mengerti juga, ya. PL dia Taurat dia pegang. Jadi kalau dia nolong orang kena darah pun dia akan merasa ini sesuatu yang najis buat dia. Tapi dia ngerti hati Yesus bahwa jiwa selamatan itu melebihi Taurat. Ya. Selamatan melebihi hari Sabat yang diatur oleh manusia. Sabat yang oleh Kristus itu yang, ya. Baik, saya akhiri dengan yang ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang saya baca dulu ya, kata-kata turun temurun itu dari Adam, ya, bapak-bapak leluhur itu, ya, tokoh-tokoh iman itu, bapak-bapak iman itu keluarga kita semua sampai terus nanti nggak tahu gua datang kedua kali selesai. Ya. Ini bisa sebenarnya untuk kesatuan gereja biar ngerti. Antar gereja itu sebenarnya hanya membedakan tentang fungsi dan atau sesuai doktrin masing-masing itu berikan doktrinnya. Tapi kita harus bisa mengasihi menerima, ya, itu kekesenan. Lalu ayat 20-nya ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ini mau diyakinkan tentang kasih Bapa, ya, kasih Yesus. Kalau Anda lihat di Timotius ya, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, asal kita nggak menyangkal dia. Kok nyangkal, dia akan nyangkal kita. Jadi yang penting kita tetap, walaupun kita tidak setia, jangan nyangkal dia. Ini mau tunjukkan bahwa kasih itu seringkali, bukan seringkali, yang pasti melampaui pengetahuan kita, ya, tidak bisa kita bandingkan pengetahuan. Yang kedua, melampaui apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Ini hanya bisa terjadi ketika kita dalam jemaat dan keluarga. Ya, ya nanti case nanti kita waktu di sini kita diskusikan ya. Saya tidak bisa cerita banyak-banyak di sini, tapi nanti pertemuan saja. Ya, ini mau dikatakan bahwa Tuhan itu bekerja dari Alfa Omega. Ya. Jadi misalnya jemaat Efesus di kitab Wahyu, dia ketika panen luar biasa menderita bodisu dan sebagainya, dah pengajarnya saklek gitu ya. Ini tahu ajar sesat, rasul palsu gitu dah. Nah, Yesus tanpa diminta orang khusus berdoa, Tuhan koreksi aku, enggak, karena kasihnya yang besar. Ini tahu ini tubuhnya, ini tahu mempelainya sedang menjauhi dia, bahkan menurut jalannya turun menuju jurang neraka, dia cegah. Dia memberitahu bertobatlah kepada gembalanya. Itu menunjukkan kasihnya lebih besar melampaui apa yang kita doakan. Kita nggak pernah berdoa, dia kerjakan. Nah, ini orang nggak bisa ngerti. Melampaui kekuatan kita.
Ini contoh-contoh yang saya sharingkan yang ada di Alkitab ya. Jadi saudara bisa sungguh-sungguh memahami, mengenal kasih itu. Ketika ini bisa terjadi ketika kita berjemaat satu tubuh, nggak bisa alun, nggak bisa satu tubuh. Nanti akan melihat kepenuhan surga bekerja seperti apa. Ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti itu kalau lihat pasal 6-nya itu peperangan rohani, saudara. Ya, itu untuk mengalahkan kerajaan iblis dengan kasih yang benar. Kalah, ya. Dengan kasih kita percaya itu rumusannya tuh surganya kasih mengalahkan segala hal yang dosa dan iblis. Kita berdosa, kita bertobat, seringkali kita menolak dosa, kita malas kumpul. Tapi dengan kasih, kita mau kumpul untuk memenangkan dia, kata Paul. Bukan kumpul yang ingin kumpul kembali ke dunia, bukan kasih. Nah, saat kita mengerjakan seperti itu, seringkali kasih Allah itu ya yang melampaui segala pengetahuan dan kekuatan kira-kira yang kita itu bekerja. Ujung-ujungnya sampai kita dibuat, wow, kayak Paulus loh, di Roma 7. Aku tahu ini Kristus, bukan aku lagi. Saya harap setiap gembala, setiap pengajar ada ini ya, kita ngalami itu semua. Ya. Baik, saya rasa saya berdiri di sini. Nanti kita tanya jawab ya. Tanya jawab aja di sini ya. Bertanya sesuatu yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Ya, yang ayat 21 sudah ya, kemuliaan dalam jemaat. Tujuannya supaya kemuliaan Bapa dinyatakan. Ya, segalanya itu. Baik, saya berdiri dulu. Ya, silakan kita mau tanya jawab. Ke Pak Thomas, mungkin dipandu. Siapa yang bertanya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ondarka. Kita sudah hampir ya sekitar 45 menit ya. Jadi Mosok. ya, nggak kerasa Pak. Nah, jadi mari gunakan kesempatan ya sebelum kita nanti pertemuan tatap muka yang kalau ada pertanyaan yang mau Ya, ini tanya ditanyakan dulu ya. Pertanyaan dulu silakan. ya. Ya. Nah, yang ditanyakan tentunya apa yang dibahas ya, saudara-saudara. Terima kasih. Silakan untuk mengangkat tangan atau yang mau bertanya duluan. Saya beri kesempatan. Ya, Om Andreas, silakan. Ya, shalom Pak Thomas, shalom Pak Ondarka. Shalom, shalom. Ya, saya hanya bertanya sedikit. Tadi di awal-awal Pak On menyampaikan PL dibuka dengan keluarga Adam, Hawa, dan seterusnya. Kemudian dalam PB dibuka dengan Yesus membangun jemaatnya atau membangun gerejanya secara komunal atau kelompok orang yang hidup bersama. Pertanyaan saya, bukankah yang dalam Alkitab dan sering kita sebut juga yang disebut gereja mula-mula itu muncul pada zaman para rasul dan itu ditulis di dalam kisah para rasul. Ya. Kisah Yesus mulai dari Injil Matius. Pak, makasih Pak. Pertanyaannya? Enggak ya? Pertanyaannya bukankah gereja itu disebut gereja mula-mula itu di kisah para rasul, bukan di Matius. Matius, ya. Artinya kan dibukanya perjanjian baru dengan kisah kelahirannya dan sebagainya. Iya. Itu seperti kalau orang bangun rumah itu ya. Jadi kisah Rasul itu mulai kerjanya. Tapi gambar rumahnya, segalanya mau seperti apa sudah disebut. Contohnya Matius 16, pengakuan Petrus.
Ya. Ini pertama kali kata jemaat muncul di sini, eklesia. Menurut banyak orang, siapakah aku ini? Dan jawab semua, ada Elia dan sebagainya. Lalu menurut engkau, siapakah aku ini? Ketika Petrus menjawab, "Engkau adalah anak Allah yang hidup," Tuhan bilang, "Ini bapakmu mengaruniakan hal ini." Lalu ngomong apa dia? "Aku berkata kepadamu, di atas pengakuan iman Petrus itu ya, aku mendirikan jemaat eklesia." Banyak sebenarnya. Dia ngomong konsep 2-3 orang berkumpul, aku hadir ya. 2-3 mendapatkan pun ya. Belum 3 salib, dia berdoa di Yohanes 17. Konsep tentang gereja dijelaskan di situ. Kalau enggak, Roh Kudus bekerja, kerja buat apa? Roh Kudus bekerja itu mengerjakan apa yang Yesus telah rintis. Dia kerjakan itu. Di Yohanes 17 jelaskan, aku berdoa supaya mereka tetap bersatu. Bahkan sampai orang-orang mereka menangkan terus. Nah, itu tugas Yesus. Pelaksanaannya Roh Kudus. Kita mau ulang-ulang, kalau tidak ada Roh Kudus dicurahkan, turun, tidak bisa terbentuk juga. Roh Kudus, Roh Allah yang pribadi yang ketiga datang. Mengerjakan itu. Ya, Yesus selesai, keselamatan di kayu salib, nebus dosa semua orang, dilepaskan, dia bangkit, naik ke surga, dibilang apa di Yohanes? Supaya Roh Kudus turun, lebih baik aku pergi. Karena ini tugas yang nyambung berikutnya lebih leluasa, nggak secara fisik dibatasi hanya di Israel, itu Roh Kudus. Ya, kira-kira begitu Pak Mesnari ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Tapi sepertinya itu konsepnya di PL jelas ya. Tuhan mau juga beranak cucu lah. Ya, dikasih istri pasti bawa begitu. Konsepnya hampir sama ya. Nanti kalau sampai Anda tahu di apa juga sama ya, selesai. Ya mau kita ini satu keluarga ya, dengan Bapak di surga sama-sama. Yesus mempelai ya, Wahyu 19 keluarga lagi, mempelai. Gereja adalah jemaat. Sudah muncul di Efesus pasal 5. Ada nggak konsepnya Yesus? Ada. Yesus juga ngomong. Ketika murid-murid ya, murid-murid Yesus ditanya orang-orang Farisi. Murid-murid kami puasa, murid-murid Yohanes puasa. Kenapa muridmu nggak puasa? Karena mempelai masih ada di sini. Itu pertama kali muncul mempelai di sini. Nanti kalau mempelai sudah diangkat selesai, mereka akan puasa. Ya. Sebenarnya PLBB nyambungnya di situ. Ya. Oke, terima kasih Pak Menteri pertanyaannya. Baik. Terima kasih Pak On, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan Pak Yer. Buka mic-nya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam semua rekan-rekan, Pak Hon juga. Malam. Ya, terima kasih Pak atas penyampaiannya tadi. Nah, di sana mencatat di ayat 16, Bapak menyampaikan bahwa inti segala hal itu adalah manusia batiniah, Pak. Nah, manusia batiniah, saya mencatat yang kedua itu berakar pada Kristus dan mempersilahkan Kristus bertahta dalam hidup kita. Nah, yang pertama Pak, saya belum melengkapi, ya akan muncul kasih dalam diri kita. Itu Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Di ayat 16 inti ya, di ayat 16 inti segala hal dari ayat 16 itu adalah manusia batiniah. Nah, tadi Bapak menyampaikan dua hal. Cuman yang pertama saya kelewat mencatat, tapi yang kedua itu berakar pada Kristus, mempersilahkan Kristus bertahta dalam hidup kita sampai muncul kasih. Oke. Gini. Baik ya. Jadi saya bilang ini, Paulus bilang bahwa manusia di hadapan Allah itu yang apa ya, istilahnya bukan yang paling penting, pun juga penting, tapi manusia batinnya itu yang harus
Tuhan bertahta di manusia batinnya, di manusia roh. Ya. Dia tidak bertahta di daging, di jiwa. Di roh, ya orang anggap adanya, kalau kita percaya trikotomi atau dikotomi lah, bertahta di batin, di roh kita supaya bisa menundukkan daging nanti. Nah proses kita harus bergumul untuk mengalahkan daging hidup dengan dalam roh. Ya, jadi kita harus ini penting karena apa ya, sekali kita minta Tuhan keluarkan aku menghadapi, yang perlu dikeluarkan tuh roh kita dulu harus, karena roh penurut daging lemah. Jadi kalau rohnya nggak kuat, roh ikut daging pasti. Nah harusnya daging ikut roh. Jadi firman katakan Kristus itu harus bertahta atau diam di dalam batinmu. Ya, itu yang pertama. Jadi tandanya apa? Tandanya kalau kita baca pelan-pelan coba ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi roh kita akan dikuat, diteguhkan itu dengan Kristus atau Roh Kudus yang berdiam dalam kita, itu yang pertama. Roh kita akan kuat. Dengan iman kita percaya Kristus yang firman yang hidup itu diam dalam hidup kita. Kita diteruskan panjangnya ya, dia firman yang hidup. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, atau Roh Kudus, dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kita akan kuat ketika kita membaca firman Tuhan dan kita tahu kita dituntut untuk mengerjakan firman itu dalam hidup kita. Daging kita kalah. Nah, tanda yang kedua, tadi tanda pertama itu ya, Kristus dalam hatimu, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus, artinya berakar dalam kasih, itu kasih kita mulai muncul. Agape itu. Itu tanda berarti roh kita diteguhkan, dikuatkan oleh Allah. Kalau di pelan-pelan ya. 16-nya bilang begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga, ya, oleh imanmu, nah, sehingga itu kan akibatnya, Kristus diam dalam hati. Ini supaya kita menyadari betul, kalau roh kita itu kuat, itu yang pertama karena Kristus, firman yang hidup itu diam dalam hidup kita. Aplikasinya dengan iman ya, implikasinya selalu gampang kalau saya bilang ya. Rindu dan haus akan firman Tuhan, tandanya Kristus hidup. Kalau nggak ada Kristus, firman yang hidup, kita nggak akan haus dan lapar firman Tuhan selalu. Nah itu berarti kalau kita mulai lapar firman Tuhan, itu artinya kita mulai, kita ngerti, ini Tuhan sudah mengeluarkan roh kita ini, meneguhkan rohmu. Saya bilang roh itu penting karena banyak orang hanya apa ya, banyak orang Kristen minta kekuatan-kekuatan tapi selalu kalah dengan daging karena salah mengerti konsep ini. Contohnya begini, saya dengar beberapa orang sekali ya, Tuhan kuatkan dalam perjalanan hidup kami ini berat, sama masa ekonomi lah, kita berusaha susah, Tuhan kuatkan supaya kami terus bisa berjalan. Saya bilang belum tentu. Kalau itu jalanmu keliru, doanya bukan begitu. Tuhan kuatkan rohku, ya. Ya Kristus itu betul-betul bertahta sebagai raja yang memerintah hidupku. Kalau jalannya ini keliru, di stop. Aku balik ke jalan yang benar. Bukan minta kekuatan terus, terobos terus, belum tentu, saudara. Nah, hal-hal itu harus kita tahu. Waktu bertahta itu, implikasinya kita sadar dia sebagai raja, sebagai Tuhan, yang mau, apa ya, yang mau terus memberi kekuatan dalam hidup kita. Jadi kita doa aja harus ngerti, jangan salah berdoa. Tuhan keluarkan rohku Tuhan, supaya engkau tinggal dalam hidupku, kau berkarya, kata Paulus ya, kau bergerak dan sebagainya ya. Silakan Tuhan. Kehendakmu yang jadi. Rohmu kuat, ngalahkan daging. Nah, tanda yang kedua, proses itu, mesti kasih kita tumbuh. Karena orang, tadi ya ini katanya kasih. Karena, apa ya, kasih itu tandanya kita anak Allah. Bapak kita itu Allah itu kasih.
orang-orang yang belum mengenal Kristus, hati Yesus bentuknya bukan Kristen, saya percaya ya dia sepertinya punya cinta, punya kasih, tapi bukan seperti itu. Kalau ditarik kesimpulannya, kalau kita bilang roh kita, Tuhan keluarkan roh kita, kita dengan iman kita atau Yesus hidup dalam tubuh kita, tapi kalau kita yang tandanya kedua tidak muncul, kita nggak semakin mengasihi Allah dan sesama, itu juga masih tanda tanya. Cepat balik yang benar. Jadi berdoa minta kekuatan roh itu artinya yang pertama, ya, kuatkan batinmu atau roh kita itu yang pertama harus kita dikasih ngerti bahwa Tuhan silakan kau bertahta berlepas dalam hidupku, menyatakan rencana kehendakmu dalam hidupku. Nanti saya ngomong ya, menyangkal dia ke salib supaya kehendakmu menyatakan. Itu Tuhan sedang menentukan hidup kita kalau kita bisa ngerti hal itu, berdoa seperti itu. Jadi kita dengan sadar, dengan iman, kita tahu bahwa Yesus bertahta itu memberi kekuatan dalam hidup saya. Apa iya? Nah, itu yang belum disampaikan. Saya pernah ceritakan, suatu saat aku, Tuhan, Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku, penuhi. Tapi suatu saat saya ketika doa begitu, sepanjang hari, ketika hal-hal yang tidak benar terjadi, nyobain saya dan sebagainya, saya menjadi gelisah. Harusnya saya mau marah, jengkel misalnya begitu ya. Tapi karena saya ingat tadi pagi saya minta Tuhan doakan penuh hidup saya, ada Yesus, saya nggak jadi marah, tapi saya jadi jengkel. Lalu ketika kita kumpul dengan banyak orang misalnya ya, teman-teman guyon-guyon begitu ya, ya kalau kumpulnya kan nggak hanya orang Kristen kan, kadang orang teman-teman yang belum jadi bertobat ya, ngomong yang nggak jorok-jorok gitu. Kadang kita ikut tertawa, kaget saya. Nah, lama-lama saya bisa ngerti. Yesus bertahta, Roh Kudus bertahta itu kalau benar-benar kita tidak sadar kekuatan itu menaklukkan daging, kita lama-lama bisa belum tentu suka loh. Banyak kena daging kita yang kalau kita tahu Yesus bertahta itu tidak boleh kita lakukan harusnya. Tapi kalau kita nggak sadar itu, mungkin kita lakukan. Kita memahami. Kadang-kadang berapa kali pulsa kuotanya tinggal 1 hari masih 5 giga gitu dah. Kita lihat ya teman ngirim apa, kita lihat semua, kita lihat menghabiskan mana-mana ini. Nah kalau ada Roh Kudus, Yesus bertahta, kita akan ngerti, hati-hati. Tidak semua kita lihat. Jadi kita merasa aduh rugi ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kadang repot kan. Nah seperti itu. Tapi yang benar kata Paulus berdoa supaya dia mau mengingatkan bahwa Roh Kudus, Yesus, ya, dia berdoa pada Bapa, itu mengeluarkan rohmu supaya dengan sadar kita ini mengalahkan menakutkan daging kita. Tanda yang kedua mesti kasihnya muncul, kasih agape. Ya, kasih bapaknya sudah dijelaskan aku. Nah, ketika ngomong tentang berakar, biar engkau berakar dan serta dasar dalam kasih, itu dia langsung bapaknya dituliskan tentang kasih itu seperti apa sih? Kira-kira begitu. Jadi apa ya? Berdasar dan berakar itu kita itu kalau berakar benar itu kan masih tumbuhnya kasih, bukan yang lain. Agape tumbuhnya agape. Ya itu macam-macam yang harus disampaikan, murah hati, sabar, semua muncul. Itu artinya kita sedang dikuatkan. Sabar itu kalau berproses kan. Murah hati kita tersinggung, mau marah, harus sabar, harus mengampun, itu kan apa ya, nggak tahu ya, itu kan seperti saudara ini berpihak, bahasanya berpihak kepada Bapa. Karena bapaknya kan terpujilah Allah Bapa itu, terpujilah namanya. Aku berpihak kepada dia. Ini artinya prosesnya sedang menguatkan rohku ini. Supaya hidupku tidak kalah oleh daging dan duniawi. Nah, proses itu terjadi Pak ya. Dan buat kita semua. Mungkin itu dulu ya, pertanyaan yang baik. Nanti jelaskan nanti kalau masih direnungkan lagi, nanti boleh kita diskusi lebih panjang di
2 minggu lagi di Sajen ya. Baik Pak ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan siapa lagi? Silakan. Pak, saya mau tanya ya yang ayat 14 itu. Itu kan dimulai dengan itulah sebabnya ya. Nah, ayat 13-nya itu sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati ya. Nah, apakah memang kondisi jemaat ya saat melihat Paulus sedang di penjara itu, apakah jemaat di Efesus waktu itu benar-benar agak goncang gitu Pak ya, sehingga eh, Paulus ini berdoa supaya ya apa kesesakan, ayat 13 itu mengatakan supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku atau penderitaan yang sedang dialami Paulus ya. Jadi eh, sehingga Paulus akhirnya berdoa supaya Tuhan menguatkan jemaat di Efesus itu ya, dan mengalami ya, bukan hanya mengetahui tapi mengalami ya dalamnya kasih Kristus itu Pak. Ya, makasih Pak. Iya, eh, saya rasa mungkin tidak semua ya orang yang dekat Paulus akan tahu dia memang memang karena dia di penjara karena Kristus, bukan yang lain-lain loh. Itu waktu kita pernah belajar ya di ayat pasal 1 atau pasal 2 ini kita cari ya. Dia ngomong begitu, aku ini karena engkau, karena karena Kristus dan karena jemaat dan ini karena memberitakan Injil kepada orang-orang ini, saya seperti ini. Gitu loh. Jadi kesannya itu eh, orang-orang ya sampai hari ini lah, sampai hari ini kan kita masih pro kontra atau orang-orang yang beritakan Injil ditangkap di penjara itu atau orang wah kurang hikmat dan sebagainya ya. Nah saya nggak menghakimi apa-apa ya karena kita juga nggak lihat ketulusnya seperti apa. Boleh bilang berikan Injil juga dengan berbagai macam motivasi, kita nggak ngomong itu. Tapi yang jelas ketika Paulus waktu itu ditakut di penjara karena ini memang apa ya banyak perkara itu ya, banyak perkara orang juga mulai dimusuhi gitu itu. Jadi mau menjelaskan bahwa kesesakan penderitaan itu memang memang sesuatu hal yang bukan nggak usah dipikirin. Itu suatu hal kalau itu benar karena imanmu ya, karena mengikuti Kristus ya, itu sesuatu yang mulia, tidak perlu malu. Kalau Anda lihat ya sejarahnya Paulus ini orang yang mengerti ya, yang mengerti Paulus, ada Erastus beberapa orang itu menyertai Paulus sampai kepala penjaranya atau yang ngawal itu menyetujui. Jadi Paulus itu ada 1 atau 2 orang yang mendampingi dia ke penjara, mendampingi terus nyiapkan makan dan sebagainya. Ya orang bilang Paulus itu bongkok dan sebagainya, banyak penyakit, banyak hal. Jadi ada orang-orang tertentu yang saya lupa ya, mungkin yang Erasmus ya, sampai meninggalkan pekerjaannya, minta izin Paulus, aku udah laku nih mendampingin kau dalam penjara. Ada orang seperti itu, tapi sebagian besar waktu orang kaget lah. Ini tokoh-tokohnya kok ditangkap. Saya pernah lihat film kartun rohani gitu ya, ketika di Roma waktu di Roma mungkin nggak salah atau di mana di Roma pas itu Paulus masuk lagi itu karena mulai banyak orang ditangkapin ya. Kalau Paulus diberitahu ini jemaat mulai ditangkap Roma di penjara karena dia nggak punya jiwa. Paulus datang loh. Paulus datang menghampiri kepala penjara, dia bilang, aku ini Kristen juga, aku gurunya mereka. Kalau kau nangkap mereka, tangkap aku masuk penjara. Ditangkap Paulus. Jadi dia nemeni di penjara orang-orang yang ditangkap oleh tentara Romawi. Dia lakukan bahwa segala penderitaan kesesakan yang kita alami karena Kristus itu nanti akan terima kamu yang luar biasa. Ya. Nah, seperti itu kalau kita lihat bawahnya
Makanya dia jelaskan tentang kasih, itu penting sekali. Ya. Pokoknya dipenjara dagingmu yang bisa dipenjara. Tapi roh kita tidak bisa dipenjara, tidak bisa. Itu makanya dia berdoa, aku berdoa supaya Bapak menguatkan, ya, meneguhkan dalam batinmu oleh Kristus. Batinmu, rohmu kuat, dipenjara kuat kayak aku ini loh. Pokoknya. Jadi sudah itu orang Efesus luar biasa. Kalau lihat di Efesus di Wahyu pasal 2 ketemu kan, dia berani menderita dan sebagainya. Cuma yang hilang kasihnya. Ini misteri memang, ya. Banyak orang pelayanan Anda dan saya coba pelayanan luar biasa ini, ya Anda ya luar biasa atau biasa lah. Yang penting Anda pelayanan selama ini pelayanan ini Anda dasarnya apa? Saya terima kasih Kristus, ya toh. Simon, apakah kau mengasihi aku? Kalau enggak mungkin disuruh gembalakan. Iya, gembala tuh. Jadi dasar pelayanan kita itu karena mengasihi Kristus. Itu penting, itu menguatkan dirimu dari orang. Saat nanti kok masalahnya dan sebagainya, kita bukan. Kita bisa mengangkat Paulus. Aku tangkap, ya. Jangan takut, jangan gentar, kita saling mendoakan. Karena benar imanmu hanya karena kita orang tidak suka kita, benci kita, bahkan takut sebagainya, itu hanya satu alasannya, karena iman kita kepada Kristus. Dan karena perbuatan kita nggak baik, yang nggak benar. Ya Pak Thomas. Jadi hampir sebagian besar, tapi waktu itu memang gelisah lihat tokoh ditangkap. Lah bagaimana nih aku nanti? Ini pimpinan aku sudah ditangkap ini. Jangan takut. Ini aku demi Kristus dan demi Injil itu memberitakan. Ini sesuatu yang aku bukan sesak, aku bukan takut. Aku bersuka hati. Aku dalam mengerjakan rencana Allah kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Nanti kita diskusikan lagi ya waktu di sini ya. Menarik. Masih ada? Silahkan, masih ya, Immanuel. Oke, Pak Thomas, terima kasih. Terima kasih Pak Hon untuk paparannya. Saya mau bertanya nih Pak, di Efesus 3 ayat 17 sampai 18 saya pelajari, saya mau ulangi, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, dan kemudian kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Selanjutnya, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami. Nah, Pak, yang saya mau tanyakan, seringkali saya dengar dan seringkali juga saya lihat orang bisa berkhotbah, tapi begitu praktek berat. Atau orang bilang kasarnya, saya jujur aja, jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Ini seringkali terjadi yang saya dengar keluhan dari beberapa orang, umat, bahkan sesama pelayan gitu lah. Nah, mohon untuk hal ini berikan pemahaman khusus. Terus yang kedua, apa ada sih bahasa transfer roh ketika pendeta itu mendoakan kepada orang lain ketika ada roh percabulan, perzinahan, ya, kecemaran, pembohongan, pencuri, penipu, dan kikir, itu apa bisa ada transfer roh sehingga hati saya, pikiran saya lagi dalam bertanya hal itu karena seringkali banyak, saya tidak menghakimi begitu ya, tapi banyak sekali orang jatuh dalam hal itu. Terima kasih Pak Hon, mohon penjelasan ini. Kalau sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, pasti kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Iya, walaupun saya ini apa ya, pertanyaan yang baik, tapi sebenarnya saya nggak suka isinya. Ya, toh. Jawabannya sebenarnya singkat saja. Ya, kalau yang sebelumnya ya. Yang penting Pak Manuel dan saya tidak jarkoni. Selesai itu. Itu pembuktian yang lain. Udah, nggak usah lihat yang lain. Ya, toh. Nggak usah ikut. Yang penting saya tidak.
Apa yang saya percaya, saya imani, saya lakukan. Apakah semudah itu? Ya, itu doanya Paulus. Itu doanya dia. Sampai segala kepenuhan alam memenuhi kita. Supaya nggak jarkoni ya toh. Nah, orang bisa begitu itu karena tadi rohnya nggak kuat, ya nggak dengan iman, ikut dagingnya terus. Kalau kita lihat ya, dia bisa ngajar, kasih, memahami. Tapi ya, kan nggak, Kristen kan nggak begitu toh. Kita sudah terbuka orang baca hidup kita. Pak Manuel dan saya ini orang nilai bukan dari khotbahnya, ya toh, ya kan Pak, bukan dari khotbahnya toh, dari hidupnya dong. Yang tahu siapa? Makanya waktu syaratnya jadi penatua, itu syaratnya apa? Harus menjadi orang pemimpin yang baik dan keluarganya. Jadi kok saya mau narik dulu pengurus sajen itu ya, pengurus sajen, lalu kalau saya gereja, saya mau narik apa pengurus atau apa, saya selalu tak lihat hidupnya sudah benar baik, saya tanya keluarganya, ada keberatan kalau ayahmu jadi pengerja? Ditanya, saya tanya satu persatu. Waktu pengurusnya juga begitu. Ada keberatan? Sampaikan apa ke saya sebelum saya lantik ya. Jadi itu harus seperti betul. Kristen itu dari buahnya kok akan dikenal kalau dari banyak banyak kan orang masih jarkoni ya itu ya terserah dia dan tidak menghakimi toh. Tapi yang penting kita tidak, saya tahu kebenarannya apa. Orang mau ngomong apa, ya kita sedih dengar itu, sedih apalagi dengar pendeta tuh. Sedih sekali, saya sangat sedih karena tahu itu memang bergumul berat sekali untuk hidupnya. Makanya Paulus juga, saya beli, saya juga seperti doanya Paulus, Tuhan penuhi aku dengan roh, dengan roh hikmat dan wahyu untuk ngerti, untuk bisa ngajar. Tapi aku minta kepenuhan Allah supaya aku ini apa ya, sadar Yesus hidup dalamku. Saya bisa bohongi Pak Manuel, bisa bohongi istri, bisa bohongi yang lain. Tapi Kristus yang dalam itu tidak bisa saya bohongin. Yang kedua, kasihnya muncul, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya kasih itu memang susah. Tadi saya bilang kasih itu apa lebar padanya itu. Kalau kita mengasihi Allah, nggak mungkin kita nipu dia. Maka saya benar, nggak saya jelas, ada beberapa orang ngomong, pendeta hari ini jangankan orang ditipu, Tuhan pun dia tipu tiap minggu. Saya berdoa tidak ada di sahabat saya, termasuk saya. Itu penting. Jadi kalau mau jarkoni, kita ikut sedih. Karena kita memang tahu perjuangannya seperti apa. Kita nggak menghakimi orang itu. Tahu Tuhan singkapan malam memulai hidupnya tuh. Termasuk saya penuhin. Jadi saya mendoakan. Karena kita memang kitab terbuka. Dari buahnya kan lihat. Iblis tahu itu. Ya kan? Nah dari buahnya kan kelihatan. Nah banyak orang Kristen nggak bicara masalah buah sih. Ngomongnya karunia terus. Itu perlu agak sedikit problem. Jadi Tom Pak Emmanuel khususnya hari ini yang bertanya, Anda, dirimu, keluargamu, dan jemaat Anda ajar yang benar. Makanya saya bilang kan, pendeta itu tidak hanya pengkhotbah, tidak hanya Anda gembala dan ajar. Jadikan apa yang Anda khotbahkan, Anda jadikan. Kalau jemaat belum jadi, jangan khotbah yang lain lagi. Itu aja. Tapi dari aspek yang lain, ayat yang lain tentang iman, tapi lain-lain. Tapi kita kan tiap minggu khotbah ini, khotbah itu. Jangan-jangan orang untuk jarkoni itu kita sendiri, jangan-jangan para pendeta itu. Saudara tidak tanggung jawab khotbah minggu, Anda tidak dampingi itu sampai jemaat bisa menjadikan, melakukan, Anda ganti lagi. Nah, jangan-jangan yang buat jarkoni itu ya kita ini para pendeta yang tiap minggu khotbah. Karena kita tidak mendampingi, menjalankan untuk jemaat bisa melakukan. Ya, kalau kasarnya ya, kerasnya gitu tuh. Bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, maksud. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, lu masih berani jarkoni? Ya, gawat. Kok yang kedua ini pertanyaannya nanti saya harap kok di sini aja. Ini soalnya Pak ini bicara masalah nanti sedikit apa ya antara doktrin dan lama. Tapi saya punya pengalaman sendiri, saya ngerti pelayanan kelepasan seperti apa. Ya.
nanti jadi saya cerita. Saya ngerti betul satu saat dianggap sesat dan sebagainya ya. Dan saya tahu kekurangannya apa. Ya. Semua orang awal itu nggak tahu ya, yang ada ikatan. Ikatan itu Anda didoakan dosanya nggak bisa lepas. Masih balik lagi. Nah itu perlu doa kelepasan. Nah persoalannya doa kelepasan itu sekali diputuskan, bersih, diisi dengan firman. Pengalaman saya sejak tahun 84 ya, tak rasa saya dengan saudara semua, saya termasuk orang yang awal pelayanan kelepasan di Salatiga. Tahun 84 kami pelayanan kelepasan. Ya. Saya juga salah salah betul salah jatuh bangun juga banyak sih. Pengajarannya berkembang besar. Saya ngerti kebanyakan orang yang menjadi sanjungan itu ada kelepasan ya, manifest dan sebagainya. Dia tidak minta dipenuhi Roh Kudus, dia tidak mendapat firman Tuhan, tidak saat teduh, sehingga Tuhan Yesus katakan rumahnya bersih, oh jahat balik lagi. Sangat lama itu. Teman-teman doa kelepasan, yang saya lepaskan kan juga bingung, Tuhan kok bisa lebih dosa bagaimana ini? Ngerti saya. Makanya Tuhan bilang, ya nanti saya membicara masalah misi ya, untuk teman-teman yang lagi merintis ya. Perintahnya itu bukan kita memberitakan Injil kayak di Markus, bukan. Yang amat agung itu Matius 28, bukan yang di Markus 16. Jadikan semua bangsa murid, belajar terus. Awalnya memberitakan Injil ya, setelah dia terima Yesus, kok dosanya masih ngikat terus, Anda doa kelepasan dan sebagainya, tapi dijadikan murid Anda dan dilepas. Itu problem. Orang-orang ngomong berbicara masalah misi, PI dan sebagainya, selesai lepas. Wah, itu jadi iblis bulan iblis itu. Nah, itu nanti jelasnya nantilah di sinilah. Jadi saya pernah jelaskan tentang kelepasan soalnya ya. Begitu. Sampai hari ini saya kalau beliau nggak tuntas loh pelayanan itu ya, nggak tuntas. Jadi saya nggak ngajarin itu lagi karena nggak tuntas. Saya mau menyelesaikan sampai tuntas. Pemuritan kata kunci. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Ada nggak orang pura-pura lepas? Ada. Saya juga pernah mengalami. Selesai Pak, sudah Pak. Ya, selesai. Pura-pura lepas. Tapi yang terasa dia sebenarnya ya banyak hal. Ya begitu, itu masih pro kontra ya, ada muntah atau dan sebagainya, nanti saya bisa jelaskan. Terima kasih Pak Imam, pertanyaan bagus. Ya, saya harap yang jarkoni tidak ada di sini. Yang ada bertobat tadi ini. Tahu pergumulan kita, yang tahu itu kita nggak boleh menghakimi. Kita sadar. Allah juga berdoa kan, untuk roh kita kuat itu, sampai dia bilang, kepenuhan Allah memenuhi hidup kita. Untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu perjuangannya sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi, kayak kata apa? Orang yang mengasihi, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintahku. Bukan kau bakal perintahku, bukan. Yang 13, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintahku. Melakukan selalu. Itu mengasihi. Begitu. Ya. Saya, sebelum saya serahkan yang lain, Pak Thomas, saya ingat yang kemarin kita pernah belajar ya. Di Efesus 3 itu ya, 1 kan jelas itu ya. Itu nyambung Pak Thomas sedikit ya. Tadi saya ingat-ingat. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi yang terakhir itu setelahnya dia menjelaskan, aku ini karena Kristus di penjara, bukan karena curi ayam. Bukan karena korupsi. Bukan. Karena Kristus aku ini. Nah, itu Paulus terbuka. Orang belum nilai saya. Kalau dari sejarahnya kan jelas ya. Paulus sudah dibebaskan. Oh iya, kamu orang Rom. Diteliti, kamu sudah selesai. Ya nggak mau. Nggak, enak aja. Saya orang Rom bisa mau nuntut sampai ke Kaisar Roma. Itu dia sengaja supaya dia bisa bertemu dengan Kaisar. Karena dia tahu panggilannya, dia pengen ke Roma. Ya. Tuhan, dia tahu dipanggil Tuhan untuk bangsa-bangsa yang kafir karena begitu. Jadi Paulus bisa bebas sebenarnya Paulus. Tapi dia mau terus supaya dia singkat cerita dia sampai di rumah dengan pengawalan Prajurit Roma ini. Baik, lanjut. Kalau masih ada satu orang atau dua orang. Ya, masih ada yang mau bertanya?
Pak Edi mau bertanya, Pak Edi? Oh, masih ada waktu ya? Ada Pak. Ya. Untuk khusus Pak Edi ada Pak. Ayo Pak, kapan datang ke sini Pak? Apa kabar Pak Ondra? Pak datang ke sini lebih seru Pak. Iya, ya Pak. Nanti apa? Ini mudah-mudahan nanti banyak waktu untuk lebih lagi kumpul-kumpul lagi. Dan lama-lama Pak, nanti keburu selesai. Monggo Pak, silakan. Ya, mohon maaf, Pak Ondra baru bisa melalui Zoom ya. Saya mungkin bukan bertanya, tapi mungkin mau menyampaikan pemikiran saya. Takut apa yang saya pikirkan ini tidak sesuai apa yang Bapak Ondra tadi jelaskan gitu. Pemikiran-pemikiran saya terkait dengan penjelasan Bapak tadi. Ini mohon nanti diluruskan kalau mungkin pemikiran saya salah Pak ya. Yang pertama Pak, dari doa Paulus ini intinya saya melihat ini satu pelajaran dari Paulus terkait dengan keadaan dari kondisinya yang pada saat itu mungkin sedang di penjara. Betul seperti saya setuju atau pemikiran saya sama dengan Pak Onda tadi. Paulus itu nggak takut di penjara, bahkan dia menantang di penjara itu. Mungkin juga dalam pikirannya melalui penjara itulah dia bisa dapat leluasa memberitakan Injil. Nah, tapi di satu sisi lain dia melihat juga bahwa jemaat yang dilayaninya, terutama pada Efesus ini, dia nggak dapat menangkap itu, sehingga dia punya kekhawatiran dengan di penjaranya itu orang-orang Efesus ini tawar hati, menjauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu melalui pemaparan Paulus ini, saya menangkap beberapa hal saya itu. Jadi di sini pertama ia tunjukkan tadi bahwa Paulus itu betul-betul memiliki sikap ketertundukan kepada Allah Bapa ya, yang dikatakan di ayat 14 itu tadi. Kesadaran rohaninya sangat tinggi yang ditunjukkan bahwa dia tunduk dan hanya berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam perjalanannya, dia tidak begitu takut, gentar. Gitu. Itu yang ingin teguhkan kepada orang-orang Efesus. Itu saya menangkap harapan yang diharapkan oleh Paulus terjadi kepada jemaat. Pertama itu memiliki keteguhan yang akhirnya berbuah kasih tadi. Nah, kasih ini saya juga menarik Pak ya. Mungkin panjang dan lebar nih kalau dibicarakan. Nanti kapan-kapan kalau pas offline aja lah saya ingin diskusi dengan Bapak ini. Karena kalau kita lihat dalam deskripsi kasih itu di dalam 1 Korintus 13 Pak ya, kasih itu murah hati dan segala macam. Itu kayaknya kadang-kadang kita bisa menyimpulkan arti itu. Tapi kalau kita lihat kasih itu adalah Allah itu kasih, bahwa kasih itu adalah Allah sendiri, memang tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Tapi mulai dari perjalanan Allah menciptakan manusia, Allah sudah menunjukkan gambaran-gambaran kasihnya dia itu, mulai dari jatuhnya manusia, penyelamatan, bahkan sampai pemulihan. Semuanya itu bentuk kasih yang memang susah dipahami dan lebar dan dalam itu. Dan itu yang harus hidup di dalam kehidupan orang percaya sekarang. Gitu. Nah, karena itu kita memang tidak bisa mendefinisikan kasih itu sederhana. Dan saya percaya hanya oleh Roh Kudus sajalah kita kadang-kadang bisa oh ini artinya kasih, oh ini bentuk yang harus dilakukan kasih itu. Jadi pertama itu yang diharapkan Paulus, tumbuhnya kasih itu di dalam kehidupan jemaat. Yang kedua, kemudian kita bisa tumbuh kasih itu kalau kita ada dalam kepenuhan Allah.
Nah, kepenuhan Allah ini juga mungkin perlu kita dalami bersama-sama, Pak. Saya ingin belajar ini, Pak, bagaimana sih kita kepenuhan Allah itu. Apakah dengan memahami logos, ya, firman Allah, kita paham, apakah itu sudah bisa dikatakan klasifikasi penuh Allah, punya pelayanan jemaat yang sukses, katakanlah tadi bisa membuat mukjizat, bisa kemudian menyembuhkan orang sakit, dan segala macam transfer tadi, apakah itu juga sebuah bentuk kepenuhan Allah? Saya lihat di sini Paulus berharap jemaat ini memiliki kepenuhan itu, kepenuhan Allah itu. Ini levelnya kan kepada jemaat, bukan kepada hamba Tuhan. Nah, terus kemudian yang ketiga, target dari doa Paulus tadi, target apa yang dikerjakan Paulus itu hasilnya adalah seperti yang dinyatakan di dalam ayat 21 tadi, semua itu dikerjakan adalah untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah Bapa. Itu target yang harus diwujudkan gitu. Nah, Paulus pun dipenjara karena kemuliaan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Saya lihat, saya menangkap itu dalam bacaan singkat ini, implikasinya bagi kita sekarang ini, bagaimana cari apa dirinya jadikan praktek gitu, Pak. Jadikan praktek melalui keadaannya itu, dan dalam keteladanannya atau dalam keadaan kesesakannya itu, yang nggak merasa sesak, justru itulah kekuatan yang harus ditunjukkan kepada jemaat, sehingga jemaat itu cepat dewasa. Nah, saya berpikir bagaimana ya bisa mempercepat pemuritan kepada jemaat kita ketika kita menangkap benar kebenaran itu. Nah, kembali tadi memang praktek dan keteladanan tadi memang harus benar-benar bisa kita hidupi dan kita jalani, Pak. Itu, Pak, yang pemikiran-pemikiran saya, mungkin yang saya selangkap, mungkin ada yang kurang lurus, mohon diluruskan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edi pertanyaannya. Saya berharap Pak Edi bisa ya, minta Pak Thomas nanti YouTube-nya Pak bisa mengikuti dari yang pasal pertama Pak. Karena seri ya. Khusus ini saya ingatkan kembali ya para sahabat saya ya, bahwa ini selalu saya tekankan bahwa ini doktrin dogma Kristen gereja yang utuh itu Efesus. Jadi kita tidak boleh potong-potong begini ya lihatnya ya. Jadi lihatnya harus sejak dari pasal 1. Kita akan ketemu bagaimana Bapa, Yesus dan Roh Kudus mulai muncul di pasal 1 itu. Jadi perannya apa semua. Yang kedua, teman-teman Pak atau nggak nafsu ini mau tuntas. Ya. Yang pertama mungkin saya supaya nggak ya. Jadi sebutkan bahwa Paulus itu punya ketundukan yang tinggi kepada Allah. Begini Pak, itu satu sisi benar ya, tapi Paulus sendiri mengakui dengan jujur ya. Wah, kalau kita lihat pasal 2-nya ya, aku juga dulu ini orang-orang nggak benar itu. Jadi dia merasa sebenarnya aku ini karena karunia Allah, karena apa ya, kasih Allah, karena kekuatan Tuhan gitu ya. Jadi dia berdoa minta benar kasih itu berusaha dia juga berdoa sendiri itu. Jadi ini aku sujud kepada Bapa, berdoa. Dia tahu jaga betul. Nanti kalau kita lihat kitab Roma ketemu tuh, bahwa dia dengan jujur menjelaskan bahwa aku ini manusia celaka. Nah ini penting buat kita pahami supaya kita sebagai pendeta pun kita tahu bahwa kita ini sedang berjuang bergumul terus ya. Jadi tadi kalimat yang ini ditunjukkan kepada jemaat itu saya rasa tidak. Itu buat kita semua. Pendeta, Mbak harus baca ini. Kalau enggak kan bahaya. Kalau enggak jebakan pada pendeta ini untuk jemaat terus kita bukan untuk saya nanti. Nah itu hal yang sangat berbahaya. Waktu itu konteksnya, kalau kita lihat konteksnya,
Ya yang nulis kan 5 rasul tadi. 12 rasul, ya 11 sama Matias nggak pernah muncul lagi, plus Paulus itu ya. Ya. Itu yang nulis memang semuanya. Tapi tiap jemaat punya penatuannya dan sebagainya yang dianggap Baton di situ. Waktu pertama dipisahkan antara rasul dan penatua jemaat-jemaat masing-masing. Ya, seperti itu. Tapi begitu nanti kita masuk di pasal 4 ketemu nanti kita bahwa semuanya ikut di dalamnya. Ya, orang-orang kudus dan kita yang pendeta masuk di level yang kita bukan lebih orang kudus, kita ini yang melengkapi orang-orang kudus. Misalnya kita kekudusan sudah clear, kita abatan sudah dosa cepat minta ampun selesai. Ya, itu hal-hal yang mungkin saya perlu sampaikan ya. Yang terakhir mungkin saya mau ngomong begini, apa ya? Ini pergumulan setiap orang harusnya pada semua waktu itu ya. Tadi seperti Pak Immanuel sampaikan ya, kita ini sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kita itu, khususnya ini para pendeta ya, sama sampaikan. Saya lagi ingat baik-baik, para pendeta itu Anda sekali lagi orang atau Tuhan menilai orang bukan dari khotbah kita, itu penting. Selalu dari buahnya, ya itu clear, harusnya kita ngerti betul. Sehingga kita juga ngomong pelayanan kita itu bukan karena jemaat banyak, tidak. Ya, yang saya jelaskan di sini ya, mungkin Pak Thomas bisa share dengan Pak Edi, bahwa waktu saya cerita bahwa kita ini peserta janji dalam Kristus, ya, janji Abraham itu salah satunya ya, atau sebelumnya juga saya ceritakan anggota jemaat itu, bahwa sesungguhnya kita ini, pelayanan kita itu sukses berhasil tidak itu kalau setiap jemaat menjadi surat pujian Kristus. Jemaat sudah berubah dan berbuah. Orang melihat kita ini luar biasa bukan gereja penuh, gereja banyak, karunia melimpah tidak. 2 Korintus pasal 3 Pak salah ya, tentang kita ini pelayan perjanjian baru. Ya, Anda tahu kita ini pelayan perjanjian baru itu goalnya selalu orientasinya jemaat ini ya betul-betul sudah menjadi surat pujian Kristus. Karena kita ini nulisnya di loh hati jemaat, makanya khotbah jangan main-main ya. Khotbah jangan yang selalu apa ya, pokoknya kita persiapan sungguh-sungguh dari Roh Kudus ya, kita belajar firman Tuhan, kita sampaikan. Sambil pujinya begitu, apakah kita sudah berubah atau berbuat atau belum? Kalau belum, jangan tiap minggu khotbah ganti-ganti terus. Jangan. Tadi dikatakan kita hanya nyiapan jargoni tadi ya, bisa orang dengar, orang hanya bisa ngomong orang lain lagi, semuanya begitu. Tapi nggak ada yang berbuah. Jangan-jangan kita yang menyebabkan begitu. Kita khotbah tiap minggu gonta-ganti terus, tanpa kita ini menggembalakan sungguh-sungguh sampai firman yang kita khotbahkan itu dijadikan. Tentunya kita melakukan dulu itu tentunya. Pentingnya apa melakukan dulu? Pentingnya ketika jemaat tidak jadi-jadi, kita nggak menghakimi. Memang kita bergumul. Jadi minta kepenuhan Allah itu, saya pun sampai ini butuh minta kepenuhan Allah. Ya. Kita sadar, kalau dulu kan dari atasnya ya, bahwa Kristus itu harus bertata dalam hidup saya selamanya ini tinggal. Terus tinggal, saya nggak boleh lupa ada Yesus dalam hidup saya. Nanti bahasa Pak Edi jadi praktek di teladan itu wajib. Karena ada Kristus, masa kita nggak boleh jadi teladan? Ayo, berani kita nggak mau jadi teladan itu karena kita lupa Yesus bersama dengan kita. Ya toh, saya cerita toh, ada Roh Kudus kita, ngomong nggak boleh sembarangan. Apalagi yang pejabat banyak perkara itu orang banyak jatuhkan kita. Ya, korupsi, wah itu macam-macam itu. Kok ada Roh Kudus? Kita sudah wajib jadi terang, jadi garam dimanapun ada. Walaupun jatuh bangunnya, nah kita sadar kita, Tuhan, penuhi aku Tuhan. Kepenuhan Allah itu artinya segalanya. Tadi mau saya ingatkan satu hal tadi semua. Allah itu kasih yang ayat-ayatnya. Itu tidak otomatis kasih itu Allah, tidak. Itu bahaya. Itu dipakai oleh Children of God tahun 80-an. Dia terjemahannya Allah itu kasih, kasih itu Allah. Itu bahaya sekali. Ya, kasih itu Allah. Padahal dia belum ngerti kasih Allah seperti apa, ya. Dia ngerjakan kasih itu Allah sehingga Children of God itu
Penyimpangannya apa? Seks bebas dalam jemaat. Karena menyatakan kasih itu Allah. Akhirnya tidak ada. Allah itu kasih. Iblis menambah-nambahkan. Kasih itu Allah. Itu terlalu bahaya. Bukan. Allah itu kasih ya. Jadi apa dia? Itu satu hal yang penting saya rasa itu. Jadi yang lainnya saya rasa apa yang Bapak Edi dengan firman Tuhan yang Efesus mulai pasal 1 mungkin akan lebih eh, clear gitu ya. Oh iya. Tidak hanya Pak Edi, saya mau sampaikan ke sahabat dan semuanya. Yuk, pikiran kita itu berusaha komprehensif. Ya, penting itu. Makanya kalau saya selalu bicara tuh, saudara harus punya bila perlu kalau khotbah itu seri. Ya. Jadi jemaat selain dengan khotbah dia belajar firman Tuhan apa? Efesus pasal 1. Tapi kita boleh dicek pasal 1 aja sampai kalau belum belum mereka belum ngerti, belum bisa melakukan pelan-pelan. Mungkin tiap minggu hanya 2-3 ayat didampingi lagi. Jadi jemaat hari ini maaf ya kalau saya boleh ngomong ya, jemaat hampir tidak memahami dengan clear dogma tentang kekristenan. Doktrin tentang apa karunia mungkin ada, tapi secara komprehensif tidak. Nah, Efesus ini paling sempurna. Saya harap eh, para gembala pegangannya Efesusnya kan ngerti ya apa ya. Itu urutannya betul loh. Jadi sampai peperangan rohaninya ditaruh pasal 6. Jadi saudara tidak akan melibatkan orang-orang yang baru pertama bertobat untuk perang rohani. Wah itu menjerumuskan orang anak-anak kecil di dalam medan perang akan mati konyol. Anda kan susah mengobatinya nanti. Seperti ada sakit lewat keluar dari gereja bahaya. Peperangan rohani ditaruh di pasal 6 yang terakhir. Nah, belajar komprehensif struktural itu penting sekali. Saya mau sampaikan kepada tiap sahabat saya ya. Hati-hati jangan cuplik karena tidak terlalu penting. Nah, pemahaman seperti itu saya rasa Anda bisa menggembalakan, artinya gembala apa? Menuntun loh, langkah demi langkah. Bahwa kita tuh ngerti doktrin yang utuh Kristen harus seperti apa sih? Mengapa, bagaimana kita ngerti semua. Nah, proses paling lengkap ini. Ini saya selesai doktrinnya yang utama, nanti Paulus mulai masuk ke tanda kutip praktisnya. Bagaimana menjadikan manusia baru. Itu perubahannya di situ. Banyak orang tidak kan? Banyak orang hanya khotbah ngajar firman, entah PA, entah apa, tapi tidak mendampingi jemaat untuk bertobat. Melepaskan pakaian lama, menggunakan pakaian baru dan hidup. Kalau tidak terjadi itu, tidak pernah Tuhan dimuliakan hidup kita. Pasal 4 seperti itu. Nah, pasal 5 mulai praktis kehubungan suami, istri, orang tua, anak, dan sebagainya. Ya, nanti seperti itu. Ya, kita kan ngerti utuh seperti apa. Ini baru sampai pasal 3, saya nggak tahu berapa lama lagi kita akan teruskan ini. Ya, saya juga pelan-pelan, sekarang saya nggak mau cepat ya. Nanti kita ulang pelan-pelan. Pak Edi, terima kasih untuk masukannya. Ya, saya harap ini bisa saling Terima kasih Pak. menguatkan. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin dengan YouTube-nya dulu aja, nanti masih ada sesuatu bisa japri atau apa, atau telepon saya Pak. Pada penempalannya yang lainnya. Bisa harap tidak hanya Pak Edi, saya dan semua sahabat saya untuk mulai memahami firman. Ya kita ini ahli waris, peserta janji semua dengan PA dan PB. Ini perjanjian lama dan PB. Nah, Efesus itu pertamanya nolong tentang Kristen gereja seperti apa. Please, harus ngerti Efesus secara komprehensif. Urut ya. Baik, mungkin satu lagi kalau boleh diizinkan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Edi. Tenang, kita tunggu ya main ke sini ya. Ya, Baik. terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Pak Marbowo? Ya. Ya. Pak Adi Nuranto? Pendengar saja dulu, Pak. Iya, saya sekalian absen ini, Pak. Pak Edi nanti sharingnya nanti pas di sini Pak Edi. Iya. Ya Pak Edi ya.
Siap. Tapi di sini. Siap, Pak. Siap. Terima kasih semuanya ya. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Pak Yanto ada pengumuman? Mic-nya, Pak. Jangan dipencet semua. Ya, lo pala hilang. Wah, ya. Pala hilang punyanya Pak Yanto. Kameranya. Ya, ya, Pak Yanto. Ya, oke. Kalau nanti pengumumannya di WA ke saya aja, Pak. Nanti saya teruskan. Ya, kita mengakhiri. Terima kasih Pak Ondarka. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Ya, tadi ya ada 22 yang ikut, tapi ada beberapa yang pamitan tidak bisa sampai selesai. Kita doakan untuk pertemuan tatap muka 2 minggu lagi. Ya, Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami semua sehingga hari ini, malam ini kami boleh kembali belajar dari kitab Efesus, ya Bapak, tentang membangun kasih, hidup di dalam kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya semua yang kami pelajari akan kami terus dengarkan lagi, pelajari lagi, dan kami akan melanjutkan sharing pada pertemuan tatap muka sahabat sayan ya Tuhan. Kami berdoa urapi terus hamba-Mu Bapak Ondarka, berikan kesehatan, Tuhan terus tambahkan hikmat ya Tuhan, agar terus bisa melengkapi kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan penggembalaan ya Bapak. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami semua akan beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa yang berhalangan, Tuhan tolong agar tetap bisa belajar melalui rekaman YouTube ya Tuhan. Dan saat kami pertemuan tatap muka, kami semua sungguh-sungguh semakin jelas memahami kitab Efesus pasal yang ketiga. Ya Tuhan, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Darka, Pak Thomas. Malam. Terima kasih. Pak Immanuel. Para God bless you, Pastor. Pak Yanto. Izin Pak Misnari sekalian, seragam. sahabat C. Pak Misnari izin tanggal 18 nggak ikut. Yo. Surabaya ya? Ya Pak. Izinnya sekarang. Tak bukan nanti izin. Nggak boleh izin ya. Ya, tatap Ya. Oke. Tatap mukanya kapan Pak Thomas? Ya nanti diumumin di grup ya. 18-19 Pak. 18-19. 18-19. Iya 18-19. Terima kasih. 19. Tinggal pilih Pak Edi. Atau Mau Mas. Senin atau Selasa? Atau Mas Ya. minggu keempat Pak. Ya. Minggu keempat.
Oke. Terima kasih Ya, malam. semuanya. Sahabat Jen, Pak Ondaka, sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, selamat malam Pak Marbo. Pak Marbo masih punya anak kecil apa cucu itu? Terima kasih Pak Thomas. Selamat malam, bikin keluar Pak Thomas ya.